Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia bersama Pak Dirjen P2 serta seluruh rombongan dari Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari kementerian-kementerian yang mewakili dari Bappenas, dari PDT, dan kementerian-kementerian lain yang sempat hadir atau yang diwakili. Yang saya hormati rekan-rekan gubernur se-KTI atau diwakili. Yang saya hormati saudara-saudara bupati, wali kota se-KTI atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pokja Forum KTI dan seluruh anggota Pokja yang hadir. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Bakti, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi se-KTI yang hadir atau yang mewakili, yang saya hormati Kadin se-KTI yang hadir, yang saya hormati rektor, para rektor se-kawasan Timur Indonesia yang hadir, yang saya hormati mitra pembangunan internasional, NGO dan swasta yang sempat hadir, yang saya hormati koordinator wilayah Forum KTI, Focal Point JIKTI, para narasumber, para praktek cerdas, para inisiator praktek cerdas Forum KTI 4 ke 5 dan diskusi regional, yang saya hormati media elektronik dan media cetak, LSM dan para peserta yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang ke-6 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini pula, terlebih dahulu saya selaku pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat datang di bumi Tadulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak, Ibu, serta para peserta Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-6 tahun 2012. Hadirin peserta Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang berbahagia. Untuk kesekian kalinya, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia Bakti mengadakan Forum KTI yang kali ini merupakan penyelenggaraannya yang ke-6 dengan tema merajut inspirasi persembahan dari Timur untuk Indonesia. Forum KTI ke-6 kali ini dikemas dalam bentuk festival dan akan menghadirkan lebih banyak peluang untuk saling belajar, bekerja sama, dan membuat perubahan. Hadirin yang berbahagia, pembangunan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami gejolak yang telah menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah. Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Antara lain terlihat dari beberapa persentase kabupaten yang tergolong dalam daerah tertinggal, di mana dari 183 kabupaten tertinggal di Indonesia, sebanyak 70% diantaranya berada di kawasan timur Indonesia. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, upaya pembangunan oleh masing-masing provinsi di KTI menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi KTI sebesar 7,70%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%. Kondisi ekonomi KTI yang positif tersebut tidak berlanjut pada tahun 2011, di mana KTI mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% atau turun 0,94% dibanding tahun 2010. Angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,50%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan tersebut
menjadi kurang berarti ketika mencermati bahwa pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di KTI sebesar 17,17%, jauh di atas angka presentasi kemiskinan nasional sebesar 13,33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, kondisi tersebut belum menunjukkan perubahan. Angka kemiskinan KTI pada tahun 2011 sebesar 15,38%, masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 12,49%. Selanjutnya, kontribusi produk domestik bruto atau PDB kawasan Barat Indonesia masih sangat dominan terhadap pembentukan PDB nasional, di mana kontribusi kawasan Barat Indonesia 81,88% terhadap nasional, sementara kawasan Timur Indonesia hanya memainkan peran sebesar 18,12%. Selain itu, kualitas pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia secara umum dalam rangka mencapai target MDGs, khususnya di KTI, harus terus menjadi perhatian yang serius. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka IPM dari sebagian besar provinsi di kawasan Timur Indonesia yang lebih rendah dibanding dengan angka IPM nasional pada tahun 2010. Hadirin yang berbahagia, dengan melihat potensi wilayah kawasan Timur Indonesia yang sangat luas, bukan merupakan hal yang berlebihan jika dikatakan KTI merupakan sumber kehidupan dan penghidupan Indonesia di masa depan. Masa akan datang, kenyataan yang ada menunjukkan sumber daya alam yang disediakan oleh kawasan Timur Indonesia, baik di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Timur dan Barat, Papua, serta sangat melimpah. Namun demikian, nilai tambah yang didapatkan dari masyarakat di kawasan Timur belum optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya infrastruktur yang mendukung. Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam tersebut, maka ironis memang apabila KTI harus identik dengan kemiskinan serta ketertinggalan pembangunan bila dibandingkan dengan kawasan Barat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, fakta dan data di atas menunjukkan bahwa KTI sangat membutuhkan percepatan dalam proses pembangunan guna mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pembangunan antar kawasan sebagai akibat sentralisasi roda pemerintahan dan pembangunan di masa yang lalu. Saat ini, pemerintah telah mencanangkan visi ekonomi Indonesia melalui instrumen yang disebut Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Adanya kata perluasan memiliki arti tersendiri sebab kata tersebut merupakan jawaban dari adanya konsentrasi pembangunan ekonomi di Indonesia, baik secara kewilayahan, secara sektoral maupun secara sektoral yang terjadi selama ini. Pembangunan KTI harus dipandang secara komprehensif karena pembangun KTI tidak hanya sekedar mengangkat keterbelakangan wilayah dan masyarakat KTI, sebab persoalan kesenjangan bukan saja terkait isu kawasan Barat dan kawasan Timur, tetapi persoalan kesenjangan merupakan persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, adanya forum KTI ini diharapkan membuka kesempatan untuk saling menukar informasi bagi sesama pihak di kawasan Timur Indonesia, serta terjalinnya hubungan multi pihak guna melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang inovatif dan efektif bagi pembangunan KTI. Forum ini juga sekaligus membuka kesempatan tidak saja untuk mendengar, tetapi juga untuk didengar dari berbagai pihak di lembaga nasional maupun internasional. Hadirin peserta Festival Forum KTI yang berbahagia. Akhir kata, upaya percepatan pembangunan KTI tentunya membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, maupun lembaga lainnya dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan Timur Indonesia.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.